Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Arintia Dewi dari kelas 5 PAIC NIM 18 17 40 20 97 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pembelajaran, pengelolaan kelas, keterampilan mengajar yang dimiliki oleh guru, yaitu keterampilan bertanya, dan yang terakhir saya akan mempraktekkan keterampilan bertanya. Yang pertama ada sistem pembelajaran. Apa sih sistem pembelajaran itu? Jadi, sistem pembelajaran dapat dikatakan sebagai sistem karena memiliki susunan komponen-komponen penting yang saling bekerja sama, saling berinteraksi, saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan saat proses pembelajaran berlangsung. Komponennya terdiri dari yang pertama ada tujuan. Kita sebelum melakukan proses pembelajaran harus menentukan tujuan awal dan tujuan akhir. Yang kedua ada metode. Tentunya saat kita sudah merencanakan, merumuskan tujuan, maka kita harus memikirkan bagaimana sih tujuan itu bisa tercapai. Nah, dengan metode kita dapat mengimplementasikan tujuan ini ke dalam kehidupan kenyataan. Dan yang ketiga ada komponen media. Kita bisa menggunakan media di dalam proses pembelajaran. Bisa berupa media audio, media visual, media audiovisual, bahkan kita bisa menggunakan media gerak. Nah, yang keempat ada komponen kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan yang mencakup semua kegiatan pendidikan, baik kurikulum di sekolah, kurikulum pemerintah, maupun kurikulum yang dibuat oleh guru berupa RPP, RPS, Prota, Promes, dan silabus. Ya, komponen yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Sarana merupakan alat yang berhubungan langsung dengan sistem pembelajaran, seperti papan tulis, LCD, penghapus, spidol, dan sebagainya. Sedangkan prasarana merupakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan sistem pembelajaran, seperti gedung, ruang kelas, kamar mandi, musola, perpustakaan, dan sebagainya. Komponen yang keenam ada lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi proses pembelajaran, di mana lingkungan yang tentram, damai, nyaman, bersih akan memudahkan siswa dalam menyerap materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketujuh, ada komponen manusia. Komponen manusia merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Komponen manusia terdiri dari guru dan siswa. Guru merupakan motivator, fasilitator yang memberikan ilmu dan pemahamannya kepada siswa. Sedangkan siswa merupakan seseorang yang menerima ilmu, materi, pemahaman dari guru. Apabila hanya ada salah satu di antara keduanya, maka proses pembelajaran tidak akan berhasil. Maka dari itu, guru dan siswa harus saling bekerja sama dan saling berinteraksi. Komponen yang terakhir adalah komponen evaluasi. Evaluasi digunakan sebagai cara mengumpulkan data untuk mengetahui hasil akhir dari tujuan pembelajaran. Dengan cara kita bisa melihat dengan nilai UAS, nilai UTS, nilai tugas, nilai ulangan harian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Apa sih pengelolaan kelas itu? Jadi, pengelolaan kelas merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suatu kondisi belajar yang efektif sehingga siswa itu dapat belajar dengan aktif, semangat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, guru dalam pengelolaan kelas bisa menggunakan keterampilan mengajar, seperti keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan variasi, keterampilan memberi penguatan, dan yang terakhir ada keterampilan bertanya. Nah, selanjutnya adalah keterampilan bertanya.
Bertanya merupakan ucapan secara verbal untuk meminta respon seseorang, khususnya dalam ruang lingkup sekolah. Maka guru meminta respon atau guru bertanya kepada siswa menyangkut pemahaman ilmu pengetahuan yang siswa dapatkan dari proses pembelajaran. Nah, keterampilan bertanya ini sangat berguna untuk mengembangkan pola pikir siswa dan menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa penasaran dalam diri siswa itu untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Sehingga siswa itu dapat berpartisipasi aktif di dalam kelas dan bersemangat dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, saat bertanya ini, guru itu hendaknya jangan hanya memberikan pertanyaan kepada satu siswa saja, tetapi secara menyeluruh di dalam kelas tersebut. Jadi secara bergiliran, jangan hanya ada satu siswa saja yang terus-terusan diberikan pertanyaan oleh guru. Harus bergiliran. Dan hendaknya guru memberikan waktu yang cukup untuk berpikir kepada siswa supaya siswa itu tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Setelah siswa sudah berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, guru hendaknya memberikan respon yang positif, memberikan respon yang ramah, dan jangan langsung menyalahkan jawaban dari siswa, karena bisa menimbulkan rasa takut kepada diri siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan hendaknya guru itu mengatur supaya siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dirinya, menjawabnya itu jangan langsung serempak. Jadi usahakan siswa itu menjawab secara satu persatu supaya dapat membedakan mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil, Bu. Nihil. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Saya ingat, Bu. Ya, kamu Inas? Tentang toharoh. Toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, Bu. Ya, bagus ya, benar sekali. Jadi, toharoh merupakan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu bisa berada di pakaian kita, tempat-tempat kita, terus dan barang-barang sekitar kita. Nah, sekarang lanjut ya. Buka halaman 75. Bukunya silakan dibuka. Ya, kita lanjut ya. Macam-macam alat untuk bersuci. Yang pertama, itu ada air mutlak. Air mutlak sendiri merupakan air yang masih asli, belum tercampur sama sekali oleh najis. Contohnya, itu ada air hujan, air sungai, air embun, mata air, dan sebagainya. Itu contoh dari air mutlak. Selanjutnya ada tanah. Tanah bisa untuk bersuci. Pasir juga bisa untuk bersuci. Dan batu. Itu batu bisa ya untuk bersuci. Dan yang terakhir ada debu. Jadi ada apa aja anak-anak? Air mutlak, terus Tanah, pasir, batu, dan debu. Ya, bagus ya. Tadi ibu mau nanya nih, itu yang di belakang sendiri, Ani. Sebutkan contoh air mutlak. Apa aja, Ani? Air salju, Ya, air hujan, air embun, mata air,
air laut. Bagus ya Ani. Ya jadi Ani jangan mainan buku sendiri ya. Gitu. Ya. Tadi udah ya macam-macam alat untuk bersuci. Nah selanjutnya kita masuk ke macam-macam air. Macam-macam air ini ada 4 macam ya. Ada 4 macam. Yang pertama ada air mutlak, yang kedua ada air mustakmal, yang ketiga ada air yang bercampur dengan barang yang suci, dan yang keempat ada air yang terkena atau yang bercampur dengan najis. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa yang pertama itu ada air mutlak, air yang masih suci, air yang belum tercampur sama sekali oleh najis. Nah, air mutlak sendiri itu sebagai penyebutan air pada umumnya yang belum dikaitkan dengan sesuatu, jadi masih suci, masih ori, ya. Nah, hukum dari air mutlak itu apa? Status dari air mutlak itu apa? Jadi, hukum dari air mutlak ini itu dohir atau suci. Dohir itu suci. Nah, sedangkan kalau air mutlak ini digunakan untuk bersuci, maka hukumnya itu berganti menjadi mudhohir, yang artinya bersuci. Jadi air ini itu bisa untuk bersuci, bisa untuk wudhu, mandi, terus membersihkan dari najis. Contohnya tadi ya ada air hujan, air sungai, air laut dan sebagainya. Nah, sekarang yang kedua ada air mustakmal. Air mustakmal ini air yang dijemur di bawah sinar matahari dengan tempat yang terbuat dari logam atau perak. Nah, biasanya itu air mustakmal itu disebut dengan air sisaan. Air sisa ya. Air mustakmal itu air sisa. Hukumnya itu suci, tetapi tidak mensucikan. Atau dohir, khairu, mudhohir. Tadi ada apa aja anak-anak? Air Mutlak, air mustakmal. Nah, itu baru 2 ya. Sekarang kita masih ada 2 lagi. Nah, yang ketiga itu ada air yang bercampur dengan barang yang suci. Contohnya seperti sabun, dedaunan, dan yang lainnya. Nah, apabila air ini tuh sudah berubah warna atau bau atau rasa, tetapi rasanya itu tidak berubah, maka air itu masih tetap terbilang suci. Jadi masih suci, tetapi tidak bisa untuk mensucikan, ya. Nah, selanjutnya yang keempat ada air yang terkena atau tercampur dengan najis atau mutanajis ya. Mutanajis itu apa? Nah, air mutanajis ini air yang jika kurang dari 2 kula itu sekitar 1 bak. Nah, itu hukumnya najis. Jadi kalau air ini itu sudah kurang dari 2 kula itu hukumnya najis. Tetapi jika hukumnya lebih dari 2 kula atau 2 bak, maka hukum air ini itu suci. Tetapi dengan catatan tidak berubah sifat-sifatnya. Jadi tadi ada air mutanajis, dan air apa coba? Air yang bercampur dengan barang yang suci. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu udah menerangkan ya. Udah menerangkan macam-macam air dan macam-macam alat untuk bersuci. Coba Ibu mau tahu untuk Fauziah, macam-macam alat untuk bersuci itu ada apa aja? Air apa Fauziah? Air mutlak, Ya, terus tanah, pasir, batu, debu. ya bagus ya. Jadi
macam-macam alat untuk bersuci. Itu ada air mutlak, contohnya air hujan, air sungai, air terjun, dan sebagainya. Terus ada tanah, pasir, batu, debu. Nah, tadi ya macam-macam air. Siapa yang mau? Nggak ada. Jadi, diulang lagi ya. Macam-macam air itu ada 4 macam. Yang pertama ada air mutlak, yang kedua ada air mustakmal, yang ketiga ada air yang bercampur dengan barang yang suci, yang keempat ada air mutanajis. Sekarang bisa kalian berkelompok terlebih dahulu untuk berdiskusi. Tadi air mutlak itu apa? Air mustakmal itu apa? Air yang bercampur dengan barang yang suci itu apa? Dan air mutanajis itu apa? Ya, Ibu berikan waktu 5 menit ya. Ya, waktu diskusi selesai ya. Ibu mau nanya ke kelompoknya Tasya. Sebutkan 2 jenis air. Air mutlak, air mustakmal. Nah, air mutlak itu apa? Air mustakmal itu apa? Air mutlak yaitu air yang masih suci, masih ori. Ya, Sedangkan air mustakmal yaitu air yang habis dipakai untuk bersuci atau air sisa. Contohnya, Contoh dari air mutlak, air hujan, air salju, air laut, air embun. Terus contoh dari air mustakmal ada sama dengan air mutlak, yang penting suci dan mensucikan. betul ya. Sekarang kelompoknya Kesya. Lanjutannya tadi dari kelompoknya Tasya, sekarang kelompoknya Kesya. Apa macam-macam air? Ya, yang ketiga itu ada air yang bercampur dengan barang yang suci. Yang keempat, air yang terkena atau bercampur dengan najis atau disebut dengan air mutanajis. Contohnya tahu nggak kelompoknya Kesya? Contoh air yang bercampur dengan barang yang suci yaitu seperti air teh dan kopi. Terus contoh dari air mutanajis yaitu air yang kurang dari 2 kula atau sekitar 1 bak dengan ukuran masing-masing sisi 60 cm atau volume air mencapai sekitar 200 liter. Jadi itu ya macam-macam dari air. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Untuk materi minggu depan kita belajar macam-macam najis ya. Nih, Bu. Ya, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.